Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvani Juwita akan menampilkan video pembelajaran saya pada hari ini, yaitu pengaruh budaya luar terhadap kebudayaan Indonesia. Pengaruh budaya barat atau budaya asing terhadap kebudayaan Indonesia. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Tapi bangsa Indonesia tidak menutup diri terhadap budaya asing yang ingin masuk ke Indonesia. Tanpa melunturkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, karena terkadang globalisasi dapat semakin kreatif tanpa meninggalkan adab bangsanya. Menjadikan bangsa Indonesia lebih kreatif tanpa meninggalkan adab bangsanya. Nah, kemudian lagi, budaya asing yang masuk akibat era globalisasi disaring dan menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan dampak positif dan negatif pada pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia. Yang pertama sekali yaitu dampak positif. Dampak positif adalah pengaruh positif atau pengaruh yang baik yang ditimbulkan akibat adanya budaya luar terhadap budaya Indonesia, sehingga menjadi kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Nah, yang pertama sekali yaitu perubahan tata nilai dan sikap pada masyarakat Indonesia, yaitu akibat terjadinya modernisasi dan globalisasi, maka perubahan sikap masyarakat Indonesia dari pikiran yang irasional menjadi lebih rasional, sehingga menimbulkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa dikatakan berkembang? Karena pikiran bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dari yang kurang maju menjadi lebih maju. Kemudian lagi yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena banyaknya industri yang berkembang di Indonesia menjadikan pengangguran yang ada di Indonesia diserap dan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, itulah pengaruh positif yang ada di Indonesia. Kemudian ada pengaruh negatif yang berkembang akibat adanya budaya barat masuk ke Indonesia, yaitu yang pertama sekali pola hidup yang konsumtif. Kenapa dikatakan konsumtif? Karena perkembangan industri yang ada di Indonesia membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat menjadi melimpah, sehingga dengan begitu masyarakat mudah tertarik mengkonsumsi dengan banyak pilihan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, sikap individualistik. Kenapa dikatakan individualistik? Karena mereka tidak peduli dengan individu-individu yang lain, dan karena masyarakat Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka lunturlah budaya gotong royong yang ada pada bangsa Indonesia, sehingga mereka lebih mementingkan diri sendiri ketimbang mementingkan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Kenapa dikatakan kebarat-baratan? Karena telah melekatnya budaya-budaya yang ada di barat, kemudian yang masuk ke Indonesia tanpa difilter atau disaring, telah memudaya kepada remaja-remaja pada hari ini, pada saat sekarang ini, sehingga mereka lebih mementingkan pergaulan yang sama dengan pergaulan bangsa barat, sehingga pengaruh budaya barat sangat mempunyai pengaruh yang sangat negatif jika kita tidak memfilternya secara baik.
Nah, terutama pada remaja-remaja sekarang kita telah melihat kasus-kasus yang seperti susila, pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Dan kemudian lagi tidak adanya rasa hormat terhadap orang tua yang apabila yang dulunya kental dengan adat ketimuran kita, kemudian sekarang sudah beransur-ansur menemui kelunturan. Namun kita dapat mempertahankan kebudayaan Indonesia dengan berbagai cara. Yang pertama sekali yaitu ikut andilnya pemerintah dalam menerapkan pembelajaran pada mata pelajaran atau mata pelajaran yang harus dipelajari mulai dari jenjang SD, SMP, SMA maupun tingkat mahasiswa harus mengenal seperti pembelajaran Pancasila dan budaya lokal lainnya, sehingga sehingga kita dapat membentengi diri dengan pengaruh budaya yang merupakan pengaruh negatif yang masuk ke Indonesia. Keempat yaitu adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, mempunyai jarak yang merusak kebinekaan dan ketunggal-ikaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dengan demikian kita harus membentengi diri dan mempertahankan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Berbagai cara yang dapat kita tempuh yang akan kita terapkan kepada anak didik kita nantinya. Yang pertama sekali, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, sehingga mereka lebih membentengi diri untuk menerima pengaruh yang akan mereka terapkan pada diri mereka, apakah pengaruh positif atau negatif. Kemudian lagi yang keduanya, menanamkan dan mengamalkan Pancasila dengan baik. Nah, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengenal bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian lagi yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama sesuai kepercayaan masing-masing, sehingga ada benteng di dalam diri kita untuk anak-anak kita untuk menyerap budaya-budaya yang akan masuk ke Indonesia. Yang kemudian yang keempat, selektif terhadap budaya asing. Nah, kenapa selektif terhadap budaya asing? Mana yang harus kita contoh dan mana yang tidak boleh kita contoh, itu harus diseleksi terlebih dahulu. Kemudian lagi memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik ke depannya, bagaimana kita memotivasi anak didik kita untuk memfilter atau menyerap budaya-budaya yang masuk ke Indonesia, sehingga jati diri bangsa Indonesia tidak luntur dan dipengaruhi oleh budaya asing itu sendiri, terutama kepada pengaruh negatif yang akan masuk ke Indonesia. Nah, demikianlah video pembelajaran saya pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.